Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Jumu'ah. Di mana surat Al-Jumu'ah ini merupakan salah satu surat yang turun di Madinah. Salah satu surat yang turun di Madinah. Ada 11 ayat yang kemudian berada di dalam surat Al-Jumu'ah. Nama tersebut kenapa dinamai surat Al-Jumu'ah adalah karena kemudian surat ini nantinya mengandungi yang namanya panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi Jumat itu boleh dibaca Jumat, bisa juga dibaca Jumu'ah, boleh, dua-duanya boleh. Ya. Nah kemudian apa kalau kita bilang kalau di awal kemudian ayat kita harus melihat adakah kemudian munasabah atau hubungan dengan surah As-Saff? Maka jawabannya ada. Pertama adalah bagaimana kemudian surat Al-Jumu'ah itu nantinya dimulai dengan kata yusabbihu yang menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan sesuatu yang ada sekarang atau akan datang. Sedangkan surat sebelumnya, surat As-Saff, itu adalah surat yang kemudian nanti yang menunjukkan apa? Menunjukkan kepada tadi, kalau surat Al-Jumu'ah menunjukkan kata tasbihnya di sekarang atau akan datang, surat As-Saff kemarin menunjukkanlah adalah dengan kata sabihah, yang artinya apa? Menunjukkan kepada sesuatu yang ada di masa lalu. Kalau ada tasbih di masa lalu, maka ada kemudian tasbih itu di masa sekarang dan akan datang. Dan penggunaannya nanti menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada mustaqbal atau masa yang akan datang, disertai dengan istimrar. Apa itu? Terus. Nah ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di situ di dalam surat ini ada juga kemudian munasabah dengan ayat sebelumnya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisahnya Nabi Musa beserta dengan kaumnya. Pada surat Al-Jumu'ah nanti akan disebutkan bagaimana sikap orang-orang Bani Israel menerima kemudian dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga untuk apa? Untuk kemudian ditunjukkan di situ adalah untuk apa? Supaya nanti bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa ada orang yang kemudian nantinya itu punya ilmu yang luar biasa tapi tidak punya amal apa-apa. Nah itu nanti seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam memberikan tabsyir atau memberikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, sedangkan pada surat ini nanti disebut apa sih fungsi Rasul itu? Apa fungsi dari yang namanya datangnya Nabi Muhammad salah satunya kepada yang namanya alam semesta ini. Sedangkan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menutup surat As-Saff dengan perintah jihad, ya, dengan kata tijarah. Lah pada kemudian surat ini nanti ditutup pula dengan kata tijarah, tapi apa? Ada yang kemudian lebih baik dibandingkan dengan perdagangan yang sifatnya adalah duniawi. Perdagangan apa itu? Dengan melaksanakan sholat Jumat, dengan melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan yang terakhir adalah bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saff memerintahkan kepada kita supaya kita berada di satu shaf, bersatu di dalam satu shaf yang Allah cintai. Nah kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan apa? Dengan berada di dalam satu shaf. Salah satunya adalah ketika melaksanakan sholat Jumat. kan?
Dan soft yang paling baik kalau kita lihat adalah ketika waktu kita sholat, bukan ketika waktu kita upacara. Oh seperti itu ya, kalau kita upacara kita lihat nih, di aba-aba dulu kan, aba-abanya dalam siap gerak, maju depan, loncat kanan dan lain-lain. Coba kalau sholat pakai apa? Cuman dibilang bisa subuh vakum, semuanya sudah meluruskan dan merapatkan sholat. Hanya itu aja. Bahkan kadang imam juga tidak bicara sama sekali. Kadang imam nggak bicara sama sekali. Cuman diem aja pun semua orang sudah bisa merapatkan sholatnya masing-masing. Yang nunjukin kemudian subhanallah, kita bilang bagaimana kemudian yang namanya soft itu kemudian yang paling baik adalah kalau kemudian kita merapatkan soft ketika berada di dalam sholat, yang paling cepat dan paling baik. Nah kemudian ada fadilah yang kemudian dibawa atau digandungi oleh surat Al-Jumu'ah. Maka jawabannya ada. Apa itu? Bagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahihihi an Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah kana yaqra'u fi salatil Jum'ah bi suratil Jum'ah wal Munafiqin. Jadi ada dua surat yang kemudian dibaca oleh Rasul ketika sholat Jumat. Apa itu? Surat Al-Jumu'ah, yang satu lagi adalah surat Al-Munafiqun. Atau kemudian disebutkan lain, Nabi itu di hadis yang lain disebutkan Nabi itu setiap Jumat membaca surat Al-Jumu'ah. Ya, membaca surat Al-Jumu'ah. Ini adalah kemudian munasabah dengan surat sebelumnya dan juga kemudian fadilah yang dikandung oleh surat Al-Jumu'ah ini. Kita mulai dengan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu, bertasbih, lillahi, kepada Allah, ma, sesuatu, fis samawati, di dalam langit-langit, wa ma, dan sesuatu, fil ardi, di dalam bumi, al-malik, al-malik yang merajai, al-malik yang merajai, al-qudusi yang maha suci, al-azizi yang maha gagah perkasa, Al-Hakimi yang maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemudian di ayat ini tentang apa? Tentang tasbih. Sudah pernah kemudian kita bahas bahwa tasbih itu adalah menghilangkan semua sifat yang tidak baik yang kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu berupa sifat ataupun itu berupa perbuatan. Sebagai contoh seperti ini. Suatu ketika kita ada di dalam perusahaan, ternyata apa di dalam perusahaan itu terjadilah yang namanya apa? Kebangkrutan. Padahal kita merasa bahwa kalau kita bekerja di sana, kita itu sangat-sangat kemudian giat, bahkan semua yang namanya istilahnya apa? Kalau targetnya itu selalu semuanya itu bisa dicapai, nggak pernah enggak, bahkan selalu bekerja lebih lagi. Ada teman kita yang kemudian apa? Kalau kerja biasa saja, nggak kemudian dengan cara yang kemudian seperti kita. Effortnya yang dia keluarkan juga biasa saja. Kalau dikasih target dia bisa menyelesaikan selalu pas saja, tidak ada lebihnya. Beda dengan kita. Ternyata kemudian ketika yang namanya apa? Yang namanya kemudian perusahaan tersebut bangkrut, enggaklah karena kemudian kasus virus corona bangkrut. Apa yang terjadi? Ternyata harus ada yang dirumahkan. Dilalah ternyata yang dirumahkan itu salah satunya adalah kita. Sedangkan apa? Sedangkan teman kita yang kerjanya biasa-biasa saja ternyata tidak dirumahkan. Nah kemudian kalau melihat yang seperti ini, kira-kira apa yang kita ucapkan? Apa yang kita lakukan? Atau kita ucapkan apa?
Apa yang kita ucapkan kalau kejadiannya seperti ini? Padahal cicilan motor masih ada, KPR rumah belum selesai, terus apa lagi? TV juga masih dicicil, ya kan? Kreditan belum selesai semua, ya kan? Itu. Ternyata apa? Ternyata kemudian terjadilah yang namanya PHK ini, dirumahkan, nggak boleh kerja lagi, kan? Teman kita kemudian masih kemudian dilanjutkan. Pertanyaannya adalah yang kita lakukan apa? Atau kemudian yang kita katakan apa? Kok aku ya sebenarnya? Coba Gusti Allah nanti malah tidak adil. Lah ya saya yang kerjanya seperti ini, kok ya kemudian malah saya yang dirumahkan? Atau kemudian nyalain? Lah ya Allah, kok kelihatan sih mosok. Mengaku kalau ngapi sholat ya tak lakoni, poso juga saya lakukan. Tapi kenapa kemudian saudara kok gak pernah sholat, tapi kok kemudian saya yang kena? Ini namanya apa? Ini namanya bukan tasbih. Tapi kalau kemudian kita kok melakukan apa? Pas kemudian terkena musibah tadi, kita istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Setelah apa yang kemudian ditentukan Allah ini, insya Allah baik bagi saya. Itu namanya apa? Itu tasbih. Walaupun kemudian kita nggak baca subhanallah, tapi apa? Kita sudah menafikan kemudian sifat-sifat yang buruk yang kemudian bisa saja kita ucapkan karena apa yang terjadi kepada kita. Itu namanya tasbih. Ya? Sehingga apa? Kalau kita bilang tasbih itu haruslah kemudian kita lakukan terus-menerus. Kapan? Di dalam perbuatan kita, di dalam kemudian yang namanya perkataan kita. Jangan sampai kemudian kita itu kok menyematkan sesuatu yang tidak baik kepada Allah atau sesuatu yang tidak pantas kepada Allah. Itu nggak baik. Karena itu disebut sebagai disabih. Apakah kemudian selain manusia juga ada yang bertasbih? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di langit, ya, langitnya pakai jamak. Artinya adalah beberapa langit. Jadi di antara langit dan bumi itu semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Di dalam ayat yang lain adalah disebutkan wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Dan tak ada sesuatu pun melainkan kecuali mereka itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita tidak ngerti cara tasbihnya. Semua makhluk bertasbih kepada Allah. Semua makhluk. Yang jadi pertanyaan adalah kalau kemudian semua makhluk bertasbih, padahal Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa, kok yuk kita kadang-kadang lupa bertasbih kepada Allah. Nah ini juga merupakan sindiran bagi kita. Makhluknya Allah yang tidak diberikan oleh Allah, yang namanya apa? Yang namanya kemudian pengetahuan, tidak diberikan oleh Allah kemudian yang namanya akal, mereka bertasbih kepada Allah. Tapi manusia yang diberikan kemudian bekal yang luar biasa, diberikan nikmat yang luar biasa, kadang-kadang malah tidak mau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Malik, Allah punya sifat apa itu yang merajai? Pernah kita bahas juga. Kalau yang pantas untuk memiliki kekuasaan tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemudian jika kekuasaan itu diberikan atau kekuasaan itu dimiliki oleh makhluk, maka apa? Ada potensi kemudian yang mengarah kepada apa? Penyalahgunaan kekuasaan. Seorang pejabat yang punya kekuasaan, apa yang dilakukan? Ternyata korupsi, penyalahgunaan apa namanya? Kekuasaan. Ternyata kemudian dia punya yang namanya kekuasaan, ternyata dia melakukan yang namanya nepotisme.
Apa itu? Dia angkat anaknya, dia angkat keluarganya untuk kemudian jadi, ya kan, orang-orang yang kemudian punya jabatan padahal tidak punya yang namanya apa? Tidak punya kemudian istilahnya keahlian di dalam bidang tersebut. Ini apa? Ini penyalahgunaan jabatan. Begitu juga seorang kepala rumah tangga, seorang ayah bisa jadi kemudian menyalahgunakan yang namanya apa? Yang namanya kekuasaan yang dia miliki. Kenapa? Karena kemudian seorang suami itu adalah kemudian di dalam keluarga dia adalah kepala rumah tangga. Bagaimana kemudian dia menyalahgunakan yang namanya kekuasaannya? Na'udzubillah min dzalik. Istrinya dipukuli. Kan? Di istilahnya apa? Kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya dipukuli, anaknya dipukuli. Ya kan? Na'udzubillah min dzalik. Ternyata apa? Dia tidak mau menafkahi istrinya, malah kemudian menyuruh istrinya untuk kerja, menyuruh anaknya untuk kemudian mengemis dan lain sebagainya. Ini apa? Penyalahgunaan yang namanya kemudian kekuasaan kalau disandarkan kepada makhluk. Begitu pula kemudian di dalam apa? Di dalam pendidikan juga sama. Apakah guru tidak bisa kemudian menyalahgunakan yang namanya kekuasaan yang diberikan oleh Allah di situ? Bisa. Dia menghukum, anggaplah, tapi bukan kemudian karena murid tersebut akan dididik, tapi apa? Karena benci. Ya ini tidak boleh. Sifat yang subjektif seperti ini bahkan apalagi kalau disandarkan kepada guru tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu kemudian yang ada kalau kita sandarkan kekuatan itu kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qudus yang Maha Suci. Kalau tadi Maha Sucinya Allah Yusabbihu adalah hilang dari segala bentuk keburukan, hilang dari segala sesuatu yang tidak pantas. Kalau Al-Qudus itu adalah sumber dari segala kesucian, sumbernya. Jadi segala sesuatu yang suci itu adalah dari Al-Qudus. Al-Qudus siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Aziz, Allah itu maha gagah perkasa. Allah itu yang punya otoritas. Enggak? Makanya disebut sebagai Al-Aziz, yang maha gagah perkasa. Allah kemudian menisbahkannya selalu dengan kata Al-Hakim. Kenapa? Karena kemudian Al-Hakim itu menempatkan sesuatu, ya kan? Menempatkan kemudian sesuatu itu sesuai dengan tempatnya masing-masing. Ya kan, meletakkan sesuatu di tempat yang tepat itu adalah Al-Hakim. Sedangkan kalau kemudian tadi Al-Qudus ada juga namanya makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Al-Qudus punya makna apa itu? Makna yang lain adalah Al-Mubarak, yang kemudian membawa keberkahan. Itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengawali ayat pertama dari surat Al-Jumu'ah. Apakah ada kemudian nisbahnya dengan ayat yang kedua? Ayat yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwa Allah alladzi bahasa yang telah mengutus Allah fil ummiyina di dalam orang-orang yang buta huruf, rasulan seorang rasul minhum dari mereka, yatlu yang membacakan dia alaihim atas mereka ayatihi akan ayat-ayatnya, wa yuzakki dan mensucikan dia him akan mereka, wa yu'allimu dan mengajarkan dia akan mereka al-kitab akan kitab, wal hikmah dan hikmah, wa in kanu dan jika ada mereka min qablu dari sebelumnya lafi dhalalin sungguh di dalam kesesatan mubinin yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan di ayat ini tentang tugas seorang nabi. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Yang pertama adalah Allah itu mengutus di tengah-tengah orang yang ummi
yang kemudian disebut buta huruf seorang rasul. Ummi itu dari kata apa? Dari kata al-um, artinya kenapa sih orang Arab itu kok disebut ummi? Kenapa sih mereka sebenarnya yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis itu disebut sebagai ummi? Karena apa? Karena orang tersebut pada dasarnya adalah seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Ada nama buatan anak kecil yang baru lahir langsung bisa nulis, kan? Ada nggak? Udah kan? Kalau ada nanti masuk apa ya? Guinness Record nanti kan? Itu masuk kemudian didapat istilahnya penghargaan. Nggak ada satupun orang yang kemudian bisa seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya adalah, lah kok bisa? Kok Allah kemudian pilihnya adalah kepada bangsa Arab yang kemudian kalau kita tahu di sana itu tidak ada tradisi tulis menulis yang baik, ya tidak ada tradisi tulis menulis yang baik. Tapi kita perlu paham, orang-orang yang kemudian ummi itu, yang kemudian buta huruf itu bukan berarti orang yang bodoh, bukan orang yang bodoh. Ingat kata kemudian jahiliyah yang disandarkan kepada bangsa Arab sebelum Islam itu bukanlah artinya bodoh, tapi artinya adalah karena kerusakan moral yang ada di sana. Nah itu, karena kerusakan moral itu, sehingga apa? Seolah-olah hukum tidak berlaku, seolah-olah hukum tidak berlaku. Sehingga apa? Mereka kemudian disebut sebagai orang-orang jahiliyah. Nah itu. Sedangkan kata ummi yang disebutkan itu bukan berarti kemudian ummi itu adalah orang yang bodoh. Kalau kita lihat tradisi Arab itu bahkan menyebutkan orang yang kemudian bisa baca dan nulis tapi hafalannya tidak kuat, itu yang mereka anggap orang yang bodoh. Nah itu. Kenapa? Karena kemudian bagi mereka ingatan yang kuat itulah yang kemudian menunjukkan kepada kepintaran dan keunggulan di sana. Kan? Ini berarti bangsa Arab itu sangat pandai di dalam menghafal mungkin. Mereka itu tahu sejarah, bahkan istilahnya kalau kita bilang hari ini tanggal sekian bulan sekian ada kejadian apa, mereka ingat. Nah, jenengan ditakoni ngoten. Ulang buatan 5 menit yang lalu jenengan ngomong apa? Bisa diulangi enggak persis ngomong seperti itu. Satu nama buatan. Enggak bisa. Buatan satu. Enggak? Bisa nama buatan satu. Kenapa? Karena kemampuan kita. Nah, orang-orang Arab itu punya keahlian luar biasa karena mereka lemah di dalam membaca dan menulis. Artinya mereka punya kelebihan yang lain. Apa itu? Hafalannya sangat kuat. Hafalannya sangat kuat. Tidak hanya disebutkan di sini, kita contohkan. Kalau ada orang buta, kira-kira yang kuat itu apa? Pendengaran, ya kan? Kalau kemudian ada orang yang kemudian tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, artinya apa yang lebih peka ini? Mata dan juga indera perasanya dia. Seperti itu. Pasti ada kemudian kelebihan yang lain. Nah kemudian kalau kita lihat kenapa sih Nabi itu diturunkan di dalam bangsa Arab? Kok ya enggak kemudian diturunkan kemudian di sebuah bangsa yang punya tradisi tulis menulis yang sangat hebat, yang ahli-ahli kemudian di dalam kitab. Nanti kalau seperti itu, apa bedanya juga dengan yang turun kepada Bani Israel? Bani Israel itu kalau kita lihat apa? Luar biasa itu pinternya. Mereka itu hafal Taurat itu sampai satu makna, satu huruf itu mereka tahu maknanya dengan bayangnya. Saking hafalnya mereka di luar biasa. Tapi apa? Tapi secara praktikalnya tidak ada. Nah, umat Islam kemudian Nabi Muhammad SAW diturunkan di kalangan orang Arab adalah
salah satunya menunjukkan kepada apa? Kepada kemudian yang namanya apa? Pujian kita kepada Allah di ayat pertama. Apa itu? Gini, seumpama Nabi diturunkan di dalam sebuah peradaban yang kemudian di situ ada tradisi tulis menulis yang sangat kuat. Ternyata di sana ada banyak orang yang pandai menulis. Tapi apa? Tapi kok ada niat jahat di dalam hatinya? Pertanyaannya, apakah yang mereka tulis itu akan dirubah atau tidak? Nah, gitu. Sehingga apa? Karena itu Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan wahyu selalu ada katibur risalah, dan katibur risalah ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar hebat. Sehingga apa? Ketika beliau menulis itu dituliskan, ya kan? Bahkan Nabi melarang untuk menulis selain Al-Quran karena apa? Takut campur aduk di dalam apa? Di dalam nanti, ya, campur aduk antara hadis dan juga yang namanya Al-Quran. Nabi melarang. Nah, ini yang kemudian terjadi saat ini. Sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad SAW kok kemudian diturunkan ayat dari Allah atau kemudian diturunkan Al-Quran kepada Allah, ini orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW ini langsung menghafalkan Al-Quran tersebut, langsung hafal. Sehingga apa? Gak hilang, ya kan? Tidak hilang. Yang terjadi adalah kalau kemudian kita lihat bagaimana kemudian kok bisa yang namanya kemudian ayat-ayat Allah itu hilang. Pada kenyataan yang kita lihat apa yang terjadi pada Taurat dan Injil. Kalau kita lihat kemudian sejarah berapa ratus tahun kemudian antara penulisan Injil atau Taurat itu dengan kematian dari para nabi tersebut. Contohnya adalah Nabi Isa alaihissalam, bagaimana kemudian penulisan Taurat setelahnya. Itu bedanya jaraknya jauh. Bedanya jaraknya jauh. Kalau ada kemudian kritik yang mengatakan, "Loh, apa bedanya kemudian hadis dengan Taurat kalau seperti itu?" Kan hadis juga kemudian ditulis setelah 2 abad setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi kita harus lihat bagaimana kemudian metodologi atau cara yang dipakai untuk menghubungkan al-hadis. Ini bedanya. Bagaimana caranya? Kemudian ada istilahnya jarah wa ta'dil yang nunjukin apakah orang ini nanti sifatnya baik atau enggak, nyebutin kekurangan para perawinya itu apa saja. Kalau memang seperti ini nanti boleh enggak diambil. Itu sampai seperti itu. Sehingga ada derajat hadis itu yang kemudian apa? Berbeda-beda. Dan yang boleh diamalkan nanti adalah apa? Di dalam masalah akidah, masalah hukum yang dipakai adalah kemudian hadis-hadis yang kemudian kuat. Sedangkan di dalam fatwaul amal baru boleh kemudian menggunakan hadis-hadis yang berpredikat dhaif. Kemudian yang berikutnya adalah minhum, dari mereka. Minhum ini menunjukkan kepada satu hal, bahwa Nabi itu diturunkan dari kalangan yang pertama menunjukkan kepada nauk atau jenisnya. Jenisnya adalah manusia pertama. Yang kedua adalah dari kemudian bangsa Arab sendiri. Kalau kita tanya hikmahnya apa diturunkan yang seperti ini, maka hikmahnya banyak. Hikmahnya banyak. Orang kafir itu selalu membuat yang namanya argumentasi penolakan terhadap para nabi. Kenapa? Karena kemudian mereka mengatakan, ngapain kami beriman kepada Nabi Allah Muhammad? Kenapa kami kemudian iman kepada Muhammad? Padahal Muhammad itu pertama, dia seperti kami. Dia makan, dia juga minum. Nabi Muhammad makan dan minum. Dia juga kemudian yang namanya apa? Dia juga tidur. Nah, apa bedanya dengan kami? Apalagi kemudian dia juga dari kalangan kami sendiri. Kalaulah kemudian Nabi itu apa utusan Allah itu harusnya ya punya apa
kelebihan yang luar biasa. Kalau memang kemudian Allah mau mengutus yang namanya Nabi atau Rasul, harusnya kemudian yang diutus adalah dari kalangan malaikat. Pertanyaan dengan kira-kira benar apa salah? Jadi aku kok manusia yang diutus kok malaikat? Kemudian kalau malaikat kan kita melihatnya luar biasa ya. Iya, mantap ya. Malaikat kira-kira kalau kita lihat kira-kira luar biasa apa betul? Ini kan mau dalam Cina yang lain kafir. Ini kan hari ini saya baca berita luar biasa di Jombang ada kasus teror pocong. Kasus teror pocong. Belum alam pocong beneran atau jadi-jadian. Ini ada aja orang-orang sekarang, ya kan? Di desa apa yang mana? Saya pokoknya dekat sama desanya istri saya. Saya begitu, ya kan? Itu sudah berapa minggu atau bulan dibilangnya. Setiap hari ada yang diketok rumahnya seperti itu. Nah ini perlu diselidiki. Itu harus diselidiki benar-benar. Jangan-jangan kemudian nanti ceritanya adalah seperti Mimin dan Mumun di film itu kan. Ada yang kemudian jadi pocong bukan untuk apa-apa, tapi untuk kemudian malah untuk merampok atau mencuri. Allah akan bisa. Nah pertanyaannya kalau kemudian kita mengatakan yowis Allah nurunin dari malaikat, nanti kita akan bikin argumentasi lagi. Apa argumentasi orang-orang kafir? Nanti mereka akan mengatakan, yo kami juga bisa ngikutin malaikat itu. Malaikat itu kemudian luar biasa punya kekuatan kayak gitu. Yo kami mana sanggup? Gitu mana sanggup? Ya kan? Dan ini saat ini apa terbayang di mana di dunia kalau kita lihat itu di film-film. Cobain kalau kita lihat dunia ini seperti seolah-olah akan hancur karena kebatilan itu apa? Sehingga apa? Sehingga mengutus utusan dari langit yang kemudian punya power yang luar biasa. Gitu. Akhirnya muncullah kemudian film-film yang namanya seperti model apa itu Superman, Batman, apalagi Avenger, ya kan, dan lain sebagainya, Ultraman dan lain sebagainya. Itu salah satu adalah hal yang menunjukkan kepada manusia seolah-olah pengen seperti itu. Tapi apa pada dasarnya manusia itu kalau ditanya, kalau kemudian malaikat yang diutus ke bumi, maka apa? Mereka akan ngomong, ya kami nggak bisa itu. Dia kan nggak bisa jadi yang namanya qudwah kami, nggak bisa jadi uswah bagi kami. Wong dia malaikat kok. Itu nanti ada apa yang namanya argumentasi yang akan dikeluarkan lagi. Selain itu kalau kemudian kita menelisik seperti Imam seorang penulis namanya Manarul Khatman di dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran itu menyatakan, kenapa sih manusia itu? Ya, kenapa manusia itu kok nggak diturunin malaikat? Jawabannya secara ilmiahnya modelnya kayak gini. Nabi Muhammad SAW ketika kemudian diturunkan wahyu, salah satunya adalah seperti sol-solatil minal jaros, seperti sol-solatil jaros, seperti suara lonceng yang luar biasa. Dan itu Nabi nggak kuat. Kalau kemudian kita masukkan di dalam ilmu fisika, kita itu punya dimensi yang berbeda. Modelnya seperti itu. Malaikat itu tidak terbuat dari tanah seperti kita, nggak punya daging seperti kita, sedangkan malaikat itu berbeda dengan kita. Kalau kemudian mau bicara dengan kita, harus ada perantara yang bisa membuat kita dengar apa yang dikatakan. Pertanyaan saya model ini, kalau malaikat sedang menurunkan wahyu kepada Nabi, adakah para sahabat yang mendengar langsung hal itu? Riwayat menyatakan kalau kita lihat Nabi doang yang kemudian rukuk sampai lama, ya kan? Karena Jibril ada di atas punggung beliau. Atau kemudian turunnya surat Ad-Duha, bagaimana kemudian sampai beliau payah sekali, sampai berkeringat, sampai seperti itu. Karena apa? Karena kemudian Jibril ada di atas beliau. Untuk apa? Untuk menyampaikan wahyu. Artinya kalau kemudian kita mungkin kalau di dunia fisika yang kemudian ngurusin masalah seperti itu pasti bilang itu,
ini sudah beda dimensi bagaimana cara bicaranya. Nggak bisa. Ini kalau kemudian kita masuk di dalam dunia keilmuan. Tapi kalau kita bahasa kita adalah ya nggak mungkin lah manusia kemudian diturunkan malaikat. Kalau kemudian diturunkan malaikat, maka mereka akan membuat sebuah argumentasi bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengikuti para malaikat. Wong malaikat itu punya kemampuan luar biasa, sedangkan kami manusia biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang namanya nabi itu dari manusia. Nah ini kan kita nggak perlu ya minta kemudian Allah turunkan kepada kami yang namanya utusan berupa malaikat. Kalau yang diutus Israel hati-hati, gitu kan? Kalau Israel yang diutus bagaimana? Itu bahaya. Nah kemudian apa kemudian yang dilakukan? Apa yang kemudian istilahnya fungsi Nabi yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi. Bagaimana yang namanya Nabi Muhammad SAW itu punya tugas. Tugas yang pertama adalah menjelaskan tentang ayat-ayat Allah. Yang dimaksud di sini ayat itu tidak hanya kemudian berupa Al-Quran, tapi bagaimana kemudian juga berupa alam semesta ini. Karena Nabi selalu kemudian mengatakan tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fillahi. Kalau kamu mau berpikir, pikirkan yang namanya makhluk ciptaannya Allah. Jangan kamu mikirin Allah. Jangan kamu mikirin zatnya Allah. Kenapa? Karena kamu gak mampu. Sehingga apa? Sehingga ini nunjukin kepada kita untuk selalu bertadabbur, menggali lebih dalam. Kita harus kemudian apa? Selalu kemudian istilahnya tidak hanya kemudian kita kaji ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, tapi kita juga harus melakukan integrasi dengan kemudian apa? Pengetahuan yang ada di dunia ini. Nah itu. Sehingga nanti muncul apa? Muncullah kemudian yang namanya apa? Sikap keilmuan. Ternyata umat Islam itu bisa modelnya luar biasa. Nanti yang terjadi adalah bagaimana seperti yang ada pada masa zaman Daulah Abbasiyah, di mana puncak keemasan Islam, di mana para ulama-ulama dahulu tidak hanya kemudian sibuk di dalam Al-Quran, tapi mereka juga kemudian mau untuk belajar dari ayat-ayat Allah yang lain yang disebut ayat-ayat kaumiyah. Ayat-ayat kaum. Ada lagi kemudian ulama yang memberikan kemudian pengertian. Yatlu ini adalah artinya tidak hanya kemudian sekedar membaca, tapi juga kemudian bagaimana Nabi itu mempraktekkan apa yang kemudian diajarkan oleh beliau. Apa yang diajarkan? Jadi Nabi tidak hanya kemudian sekedar memberikan pelajaran, tapi juga menunjukkan praktikalnya. Makanya kemudian Nabi SAW ketika ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Seperti Al-Quran yang berjalan. Itu adalah salah satu tugas Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan tugas yang lain yang diberikan oleh Allah kepada apa tugas para Rasul itu nanti akan kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana ij'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf.